Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan perbincangan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Minuman fermentasi teh kombucha kini semakin dikenal masyarakat sebagai alternatif minuman sehat. Teh kombucha adalah minuman yang dihasilkan dari fermentasi teh hitam atau hijau yang menghasilkan minuman bersoda, sedikit asam dan diyakini kaya antioksidan. Pelaku UMKM menjadikan teh kombucha sebagai peluang karena memiliki peminat tersendiri. Bagaimana proses produksi, tantangan dan strategi pengembangan kombucha di level UMKM? Kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Saya sapa terlebih dahulu ada Norsha Fitri selaku pemilik usaha teh fermentasi kombucha Alura Brucha. Selamat pagi Mbak Fitri. Pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sedikit. Oke, kita akan ngobrol banyak soal usahanya Mbak Fitri, yaitu Alura Brucha. Mungkin buat pemirsa yang masih awam, belum mengerti apa sih sebenarnya itu kombucha, boleh dijelaskan sedikit Mbak Fitri? Ya, jadi kombucha itu dia berasal dari SCOBY atau symbiotic culture bacteria and yeast. Jadi dia dari kultur bakteri dan ragi. Kemudian kita fermentasi selama 8 sampai 14 hari, jadilah kombucha atau teh fermentasi. Oh, ternyata di fermentasinya cukup lama juga ya, Mbak Iya. Fitri, 8 sampai 14 hari seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke kombuchanya, kita di depan saya ini, pemirsa, sudah ada produk-produk dari Alura Brucha. Iya. Nah, Mbak Fitri mungkin boleh dijelasin dari yang paling gede dulu nih. Nah, ini di tangan saya nih, pemirsa. Ini apa ini, Mbak Fitri? Ini rasa original, rasa yang paling best seller, paling banyak orang yang cari karena rasanya mirip rasa teh, soda dan teh, soda dan agak manis. Oke, jadi dia perpaduan antara teh tapi juga ada rasa Sensasi sodanya sodanya, dan juga ada rasa manisnya. Iya. Nah, kalau ini apa perbedaannya dengan yang ukuran kecil-kecil ini di depan saya? Kalau yang ukuran kecil ini dia proses fermentasi kedua, sudah diberikan rasa, tapi dia rasanya alami. Jadi buah naga dimasukkan di dalam kombucha yang original. Oke. Difermentasi selama 1 sampai 2 hari. Oke, jadi kalau misalnya kombucha original itu 8 sampai 14 hari, kalau Iya. ditambahkan rasa ternyata difermentasi lagi selama Iya. 1 sampai 2 hari. Iya. Nah, boleh dijelasin dong Mbak Fitri, di depan saya ini ada rasa-rasa apa saja? Yang ini ada rasa pineapple atau rasa nanas. Iya. Yang ini rasa rosella atau bunga hibiscus rosella. Rasa bunga ya Mbak Fitri ya? Rasa Oke. bunga. Kebanyakan sih ini artisan. Kalau bunga itu artisan dibilangnya kayak tumbuh-tumbuhan, bunga. Kalau rasa buah itu kita cuma ada 2 rasa, Iya. nanas sama buah naga. Oke, jadi untuk buah-buahan ada nanas dan buah Nanas dan buah naga. Ini rata-rata anak-anak yang suka. Oke, ya karena mungkin rasanya gitu ya, Iya, manis rasa seperti itu. buah, Nah, kalau depan lebih saya manis. ini rasa apa? Itu butterfly pea atau bunga telang. Oke, selanjutnya di sini. Kalau ini rasa jahe lemon. Oke. Ini juga segar dan best seller. Oke. Kalau ini rasa moringa atau kelor. Oh. Kalau ibu menyusui biasanya cari juga, tapi konsumsinya harus yang wajar, tidak boleh terlalu banyak. Oke. Sama ini yang terakhir marigold. Kalau ini dia dari bunga marigold atau biasa dibilang kayak Marigold gitu ya. iya, pokoknya dia warna kuning cerah gitu. Oke, jadi ternyata bukan hanya dari buah seperti buah naga, buah nanas, tapi Iya. juga ada bunga-bungaan dan juga bahkan ada sayur-sayuran seperti daun Iya, kelor daun gitu kelor. ya. Itu juga bisa jadi varian baru untuk teh kombucha. Nah, kenapa kemudian Anda memilih untuk mendalami teh kombucha dan kemudian dijadikan usaha Mbak Fitri? Oke, jadi waktu itu anak saya kan lagi sakit ya, kena pneumonia. Terus dari dokter itu dia juga alergian. Dari dokter itu selalu disuruh untuk konsumsi obat alergi, tapi ada efek sampingnya. Nah, jadi saya bilang gimana kalau cara lain? Ternyata dikasih probiotik terus-menerus. Dan kalau saya skip probiotik, dia itu bakalan GTM atau nafsu makannya pokoknya berkurang, terus alerginya kambuh. Kayak anak saya tuh yang pertama alergi telur,
telur ayam. Anak yang kedua itu alergi susu sapi. Nah, jadi kalau itu efek sampingnya nggak main-main, Kak. Jadi kayak batuk, pilek, sesak napas. Pokoknya harus konsumsi probiotik. Dan dulu tuh belinya yang sasetan. Dan lumayan pricey lah untuk 2 anak tiap hari ya kan. Jadi saya coba untuk cari alternatif lain dari rumah, buatan sendiri. Awalnya saya coba dulu, di saya tuh ngaruhnya itu BAB ku jadinya tiap hari, yang awalnya 7 hari sekali. Yang awalnya 7 hari sekali, berarti memang pencernaan dari Mbak Fitri sendiri kurang bagus bagus ya, sebelum mengonsumsi teh kombucha ini. Iya, terus saya konsumsi terus. Awalnya itu anak-anak nggak mau, tapi saya kasih es batu sama madu. Jadinya porsinya juga untuk anak-anak itu di usia 1 tahun 1 sendok teh. Jadi kayak minum obat. Terus lama-lama dia kayak suka. Jadinya kalau efek di anak kedua saya itu saya kayak takjub gitu, karena dia kan alergi susu sapi, selalu diare kalau pas minum susu sapi. Nah, Setelah pas diare itu setelah minum 1 sendok teh itu langsung stop diarenya. Langsung stop. Saya nggak kasih minum selama 2 minggu. Alhamdulillah. Baru ini lagi setelah 2 minggu. Tapi sebenarnya sih dianjurkan probiotik tiap hari ya, karena untuk usus dan pencernaan juga lebih lancar. Jadi apakah kemudian setelah minum teh kombucha efeknya seperti apa ke anak-anak? Apakah nggak minum probiotik lagi atau seperti apa? Sudah stop, betul-betul stop probiotik yang sasetan, dan fokus ke ini saja. Kombucha. Oke. Nah, kalau buat pemirsa yang masih awam, sebenarnya kombucha ini terbuat dari apa sih, Mbak Fitri? Kombucha ini terbuat dari SCOBY atau bakteri baik, yang bagus untuk pencernaan usus, lambung. Jadi ini bisa juga mengatasi GERD, MAH. Walaupun rasanya asam dan bersoda, tapi aman sekali untuk lambung dan usus. Oke. Manfaat apa kemudian yang paling sering dicari konsumen setelah kemudian meminum kombucha ini? Apa ya kemudian yang membuat kombucha ini dicari-cari oleh para pelanggan? Kalau dia bilang, testimoni ini rata-rata Kak, dia bilang badannya terasa lebih ringan, terus BAB-nya itu dia kayak dicuci usus tak, langsung lebih lancar. Setelah BAB itu kayak keluar semua dan langsung kayak plong, kayak begitu dia bilang. Terus efeknya juga ke kayak GERD, MAH itu kayak dia bilang stop, tidak ada GERD dan tidak ada, langsung stop MAH-nya. Langsung yang awalnya biasa sakit, sering kambuh, alhamdulillah stop. Oke. Nah, dari awal tadi dikatakan sama Mbak Fitri bahwa awalnya kan adalah karena anak-anak yang setiap hari mengonsumsi probiotik, sehingga akhirnya Mbak Fitri mencari alternatif lain. Jadi belajar untuk membuat kombuchanya ini berasal dari mana, Mbak Fitri? Dari TikTok, dari media sosial Kak, dari TikTok, Instagram, pokoknya mencari tahu terus bagaimana ini, karena kayak nggak boleh asal-asal ini bikin karena untuk anakku, ceritanya begitu. Dan memang harus telaten, harus tidak steril. Jadi semua botol harus disteril sebelum digunakan. Oke. Nah, lantas bagaimana proses pembuatan kombucha ini dari awal hingga akhirnya bisa sampai di depan kita seperti saat sekarang ini? Kita akan ngobrol banyak soal itu, Mbak Fitri, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Mbak Fitri, pemilik usaha teh fermentasi kombucha Alura Brucha. Nah Mbak Fitri, tadi kita sudah ngobrol banyak, nanti kita juga akan ngobrol mengenai proses pembuatannya seperti apa dari awal. Tapi sebelum itu saya mau icip-icip dulu nih. Boleh, Kak. Mbak Fitri, bagaimana kemudian produk buatan dari Mbak Fitri? Nah depan saya ini sudah ada yang best seller, yaitu ginger lemon. Nah di atasnya nih Mbak Fitri katanya nggak boleh dikocok ya, itu Iya. kenapa tuh Mbak Fitri? Karena ada sodanya. Oke. Nanti juga bakteri baiknya pusing Ki, Kak. Jadi nggak boleh sembarang dikocok gitu Iya, ya? nggak boleh, Kak. Oke. Nah kalau boleh tahu ini cara minumnya gimana? Langsung sebotol kah atau gimana? Atau seperti apa proses minum yang baiknya ini Mbak Fitri? Boleh seteguk-seteguk, terus sebaiknya disimpan di mulut dulu, Oke. diemut biar enzimnya tuh tercampur, enzim dari liurnya juga, agar lebih gampang dicerna lagi di lambung, Kak. Oke, jadi ternyata kita tahan dulu di mulut mulut. gitu ya. Kita kira-kira berapa detik itu Mbak Fitri? 1 detik 2 detik lah, Kak. 1 detik, 2 sebelum detik. ditelan, karena kayak sodanya tuh agak ini ya, Kak, ke leher. Oke, ini sudah saya buka nih pemirsa. Kita bakal icip gimana rasanya ya Mbak Fitri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya taruh dulu tadi di mulut saya sebelum saya telan ya. Rasanya tuh kayak asem. Yang paling pertama tuh terasa di lidah tuh asem banget ya Mbak Fitri ya, asem. Nah terus setelah ditelan baru sodanya terasa. Iya. Dan juga aftertaste-nya tuh ada rasa manisnya. Iya. Dan itu tadi ada mungkin karena ini di rasanya ginger lemon ya Mbak Iya. Fitri, jadi lemonnya tuh terasa dan juga gingernya itu justru terasa ketika aftertaste. Itu memang tujuan dari rasa ginger lemon ini atau seperti apa Mbak Fitri? Sebenarnya saya sih lebih ke kandungannya aja, Kak ya. Kandungannya itu dia bisa mengatasi perut kembung, Oke. sama kembung sama pencernaan yang kurang lancar. Oke. Sama kalau agak batuk, demam begitu, radang, ya bisa itu, Kak. Bisa minum Ginger ini lemon. juga? Iya. Oke. Nah kalau tadi saya minum dikit nih, Iya. aturannya gimana Mbak Fitri? Apa langsung habis? Apa setengah dulu? Apa seperti apa? Kalau awal-awal sih, Kak, sedikit aja dulu, kayak 50 mili sampai 100 mili. Nah, kalau di awal itu boleh dikonsumsi pagi, kalau nggak ada mah ya, Kak, nggak ada mah, nggak ada GERD, itu sebelum makan dikonsumsi pagi-pagi sekali. Oke. Jadi bisa 50 mili di pagi, terus di malam 50 milinya, atau bisa juga langsung 100 mili di pagi hari. Oke, itu kalau nggak punya GERD. Tapi Iya. kalau punya GERD itu seperti Kalau apa? punya GERD itu bisa dikonsumsi setelah makan. Oke. Jadi anak-anak juga begitu. Dalam satu hari apakah boleh dikonsumsi 2 kali atau 3 kali atau seperti apa Mbak Fitri? Ya, boleh dikonsumsi 3 kali, pagi, siang, sore, tapi batasannya yang wajar, yang kayak 150 mili. Jadi batasannya untuk sehari itu boleh 250 mili. Tapi dicicil-cicil Ki minumnya, nggak bisa langsung sekalian. Oke, jadi Iya. mungkin boleh dibagi-bagi gitu ya, pagi, siang, dan malam. Iya. Nah, Mbak Fitri boleh diceritakan proses awalnya tadi dikatakan Mbak Fitri harus steril, harus Iya. gimana? Itu dari awal sampai akhirnya jadi produk jadi seperti ini, seperti apa sih prosesnya Mbak? Jadi prosesnya itu kita buat teh manis, teh manis dari teh hijau sama teh hitam. Terus tehnya dimasak harus teh tubruk. Sebaiknya sih karena lebih banyak kandungan antioksidannya juga dibanding yang ada ininya. Nah terus dimasak pakai air panas, terus dicampur sama air biasa, air matang. Sebaiknya harus kondisinya dingin, tidak boleh agak hangat atau ini, karena sebelum memasukkan bakterinya itu tidak boleh suhunya ekstrem gitu, Kak. Oke. Jadi harus suhu ruangan atau dingin, seperti itu. Jadi setelah dimasukkan kombuchanya sama Scooby-nya atau raginya, Oke. itu dimasukkan lagi biangnya atau starternya. Seperti itu di dalam toples kaca, dan harus difermentasi di toples kaca, ditutup dengan kain seperti ini, Kak. Oke. Ditutup Ya. dengan kain ya. Ya, ditutup dengan kain, terus dikasih karet atau diikat tali. Pokoknya selama proses fermentasi itu harus steril, harus di tempat yang gelap, lembab, tidak boleh kena matahari,
sama sekali. Pokoknya suhu ruangan itu sama campuran pokoknya takarannya itu harus sesuai biar Scooby-nya jadi. Kalau Scooby-nya jadi mulus, tebal, insya Allah kombuchanya juga sehat, bakteri baiknya juga banyak. Oke. Nah, apa kemudian yang menjadi kriteria bahwa kombuchanya ini jadi atau nggak jadi seperti itu, Mbak Fitri? Jadi misal nih Kak, sudah difermentasi ya, proses dari 8 harinya itu kita buka kainnya, kita cek dulu kondisi Scooby-nya. Kalau kondisi Scooby-nya itu mulus, putih, bersih, nah itu dia berarti kombuchanya bagus, kualitas bakterinya bagus. Tetapi kalau ada kayak semacam jamur, mau itu warnanya putih, hijau, biasanya ya mold namanya Kak, putih, hijau, hitam, terus kalau disentuh itu dia transfer di tangan, nah itu dia artinya gagal total. Jadi semua isi dari toples itu harus dibuang, disterilkan kembali, dicuci bersih, disterilkan kembali. Oke, nah kabarnya kombucha ini dikatakan sempurna kalau rasanya asam dan manis. Tapi kalau dominan manis ataupun dominan asam, itu berarti ada yang something wrong gitu ya? Seperti apa Mbak Fitri? Iya, jadi kalau di rumah kita sudah ada alatnya Kak ya, untuk ukur kadar pH-nya. Dia kalau untuk panen itu dia di usia pH-nya di 2,5 sampai 3,5 pH. Terus kadar manisnya itu juga kita sudah ada. Jadi kalau untuk diabetes biasanya saya bikinkan khusus di Brix 5 atau 5 gram gula per 100 mili. Oke. Kalau untuk yang normalnya dia itu 10 gram gula per 100 mili. Oke. Nah, kalau misalnya setelah kombuchanya jadi siap dikonsumsi dalam kemasan botol seperti ini butuh waktu berapa lama sehingga akhirnya kita nggak boleh konsumsi lagi gitu? Oh ya, untuk di suhu ruangan itu bisa bertahan 7 hari. Tapi kalau untuk dimasukkan di kulkas, chiller kayak nggak boleh di freezer, dia bertahan 1 bulanan. Tapi sebenarnya kan fermentasi itu tidak ada ini ya Kak, tidak ada kadaluarsa sebenarnya. Karena kan memang dia difermentasi untuk sampai lama-lama Kak. Tapi sebaiknya sih diminum 1 bulan setelah tanggal pembuatan. Jadi yang di sini tuh di kemasan Kak, saya tulisnya cuman tanggal produksi. Oke. Nah terus di atasnya itu saya tulisnya sebaiknya dikonsumsi 1 bulan sejak tanggal produksi dengan penyimpanan di kulkas. Oke. Ya. Jadi ada 1 bulan setelah tanggal produksi dengan penyimpanan di kulkas seperti itu. Ya. Kita masih akan ngobrol banyak Mbak Fitri soal kombucha, bagaimana kemudian target pemasarannya seperti apa, teknik promosinya seperti apa. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Mbak Fitri, pemilik usaha dari Alura Brucha. Boleh tahu tidak Mbak Fitri, ketika Mbak Fitri kemudian pertama kali ingin memasarkan produk kombucha ini, karena kan awalnya untuk konsumsi pribadi dan anak-anak seperti itu. Ketika Mbak Fitri ingin memasarkan kombucha ini, siapa sebenarnya target konsumen utama yang Mbak Fitri sasar seperti itu? Targetnya itu seperti saya Kak, ibu-ibu, ibu-ibu yang punya anak, terus usia milenial,
dan manula Kak. Karena kayak biasa kayak lebih banyak apalagi masalah-masalah yang ada muncul dari pencernaan semuanya sebenarnya itu. Jadi awalnya semuanya adalah masalah pencernaan Iya. gitu ya, yang Jadi kemudian kayak- membutuhkan kombucha ini. Iya, jadi kayak jerawat, gatal-gatal, eksim, eksim, terus pegelinu, nyeri otot, terus apa lagi ya, kolesterol, asam urat. Nah makanya ada juga rasa nanas, itu juga bisa untuk asam urat. Untuk asam urat, bahkan yang autoimun Kak. Saya juga yang kayak kaget ke waktu ada orang yang beberapa orang nih bikin testimoni ke saya bilang alhamdulillah membaik setelah ini Mengonsumsi kombucha. tapi Oke. rutin Kak selama 3 bulan. Selama 3 bulan, setiap hari seperti itu ya. Iya. Nah lantas Mbak Fitri ini memasarkan produknya di mana? Apakah memang ada toko offline-nya kah? Atau memang secara online atau seperti apa Mbak Fitri? Kebanyakan sih Kak di online. Awalnya di Instagram pribadi, terus saya buat Instagram khusus Alura Brucha, terus saya buat Shopee Alura Brucha, terus beberapa tips juga kalau mau panen sendiri, buat sendiri itu ada di TikTok Kak. Jadi kalau misal agak pricey Ki dirasa buat selalu beli dari saya, boleh untuk panen sendiri di rumah. Jadi saya maunya Kak orang-orang itu lebih kenal probiotik, lebih mencintai dirinya sendiri itu dari rumah. Dia buat teh fermentasinya sendiri, probiotik baiknya, bakteri baiknya sendiri itu dari rumah tak sendiri. Oke, jadi bukan hanya memasarkan ya produk Iya. kita, tapi juga ikut mengedukasi masyarakat Iya, bagaimana betul. sebenarnya membuat kombucha ini dari rumah sendiri. Jadi kalau misalnya memang nggak ada waktu, boleh langsung beli di Iya. Alura Brucha. Nah kalau boleh tahu tadi dikatakan agak pricey, memangnya harganya berapa sih Mbak untuk yang kecil-kecil dulu ini deh? Ini berapa? Kalau yang dibanderol kecil dengan ini harga dia berapa? harganya 15 Kak. 15.000. Iya. Oke, sedangkan untuk ini sama dengan semua rasa atau seperti apa? Sama Kak, semua rasa. Kalau yang ini 35, yang ini 95. Oke, jadi ini untuk ukuran berapa ini? Ini untuk ukuran berapa mili? Ini yang 100 mili, Aha. 35 yang 350 mili. Kalau Oke. ambil 3 100.000. Oke. Terus kalau ini 95. Kalau ambil 3 95.000. dia 270. 270.000. Iya. Oke. Nah, untuk kemudian Mbak Fitri juga membuka kelas kah untuk mengajarkan bagaimana kemudian membuat kombuchanya seperti apa? Kalau buka kelas itu masih belum ya Kak. Tapi kalau untuk yang mau biasanya sih yang order Scooby itu kita ada paketannya, ada starter kit 1, dia sudah ada toplesnya Kak, ada kainnya. Jadi kayak nggak repot-repot Miki lagi, sudah ada starter, sudah ada Scooby di starter kit 1. Kalau Iya. starter kit 2 itu sudah ada tehnya dengan takaran yang sesuai, gulanya juga. Pokoknya dijamin rasanya enak Ki dibanding kombucha-kombucha lain. Oke. Nah, kalau yang 3 itu misal kalau ada aja toples kacata di rumah, dan memang harus dikaca Kak kalau untuk fermentasinya karena takutnya ada mikroplastik gitu kan. Oke. Iya Kak. Oke. Jadi seperti itu. Nah, buat pemirsa yang juga ingin mungkin mencicipi kombucha Alura Brucha ini, mereka harus kemana Mbak Fitri? Ada Shopee Kak, dia namanya Alura Brucha. Shopee Food juga ada, GoFood juga ada, sama namanya Alura Brucha. Terus boleh juga dicek di Google Business. Kita ada lokasinya, kita di BTP Kak. Alura Brucha juga namanya, Alura Brucha Kombucha Makassar. Sama setiap minggu di CFD minggu pagi Kak. Kita selalu ada insya Allah setiap hari minggu di CFD dari jam 6 sampai jam 10 pagi di depan Manunggal, Oke. Jalan Sudirman. Oke, jadi di CFD atau Car Free Day Jalan Sudirman seperti Iya, itu ya, iya, Kak. Mbak Fitri ya. Untuk kontak WhatsApp yang boleh dibagikan ada Mbak Fitri? 0822 9344 7913. Oke, jadi itu tadi buat para pemirsa yang mau mencicipi Alura Brucha ini, ada di marketplace, ada di Gojek ataupun GoFood seperti itu ya, dan juga Iya. bisa langsung datang ke CFD Jalan Sudirman setiap Iya. hari Minggu. Iya. Kalau boleh tahu, ada tidak data yang Mbak Fitri pegang bahwa kalau untuk di marketplace seperti Shopee paling melaku itu ke daerah mana? Paling laku itu ke daerah Papua, Toraja, Sengkang juga ada Kak, Sidrap,
pokoknya daerah-daerah dekat sini. Jawa juga ada, tapi yang skujel, Scooby Jelly. Oke. Iya. Jadi memang sudah menyebar ya di berbagai Iya, daerah dan Masya Allah, yang iya. ternyata yang paling banyak itu ke Papua malah. Iya, ke Papua. Oke, kalau boleh dikasih bocoran Mbak Fitri, di dalam 1 bulan berapa botol yang bisa laku? Dalam 1 bulan 50 kali ya Kak, karena kita panennya tiap minggu. Tiap minggu? Iya. Oke. Jadi kalau ada yang, biasanya sih yang ready itu yang kecil sama yang 350. Tapi kalau untuk yang 1 liter itu biasanya kita pre-order Kak. Jadi hari ini misal dia bilang nanti panen baru kita buatkan rasa yang sesuai yang dia inginkan. Oke, jadi juga bisa proses pre-order seperti itu Iya. ya Mbak Fitri ya. Harapan kedepannya seperti apa Mbak Fitri? Apakah masyarakat bisa lebih aware lagi dengan kombucha dan seperti apa harapannya untuk bisnis Alura Brucha itu sendiri? Silahkan Mbak Fitri. Jadi harapan saya semoga semua orang itu lebih aware lagi dengan kesehatan, lebih tahu manfaat dari probiotik atau bakteri baik ini untuk pencernaan, karena memang semua kita tuh butuh ini bakteri baik untuk tubuh tak setiap hari. Terus harapan saya untuk kombucha atau Alura Brucha itu bisa dikenal lebih luas lagi, lebih banyak lagi yang merasa terbantu dengan adanya Alura Brucha di Kota Makassar. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Fitri. Semoga masyarakat lebih teredukasi lagi dengan kebaikan dan juga manfaat dari kombucha ini, dan semoga Alura Brucha bisa lebih sukses ke depannya. Terima kasih sekali lagi Mbak Fitri, dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.